Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, Tim Casing lanjutan kali ini bukan cuma untuk Samsung Galaxy S25 Ultra, tapi juga ada untuk Samsung Galaxy S25 Plus. Ya guys, jadi gue tuh dikirimin sama Samsung Indonesia. Total ada 6 casing nih yang gue pegang. Cuma di sini adanya tuh 3 casing buat yang Ultra dan 3 casing buat yang S25 Plus. Ya sebenarnya ini nggak lengkap sih, nggak semuanya yang dikirimin karena ada warna-warna lainnya. Cuma ini tuh video bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau pengen belinya yang casing original atau casing yang officialnya maksud gua. Yang teman-teman tuh bisa beli di website Samsung ataupun di Samsung Store-nya. Nah cuma kalau teman-teman pun datang ke Samsung Store itu biasanya nggak bisa dicobain karena casingnya ini boxnya emang disegel atas dan bawah. Jadi kalau mau dibuka segelnya pastinya harus membeli. Jadi nggak bisa cuma nyobain doang. Nah makanya lewat video ini mudah-mudahan gue bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang emang lagi ngincer casing official Samsung tapi nggak mau salah beli nih ya. Jadi biar nggak kebeli 2 kali gitu loh. Dan yaudah ini cuma sedikit jadi kayaknya videonya juga nggak lama-lama banget lah ya. Kita langsung aja mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia kedua handphonenya S25 Ultra sama S25 Plus. Cuma dari kemarin kayaknya ini mulu ya. Kita bahas mulai dari yang S25 Plus duluan aja. By the way, ini warna birunya, warna navy-nya tuh kalau didetailin kayak seperti ini. Bagus sih birunya, suka kok gua. Langsung ya. Kita mulai dari casing yang pertama, yang officialnya ini yang tipenya kain suitcase. Oke, kayak biasa kalau masih baru segelnya tuh ada 3, kanan kiri sebelah atas dan di sebelah bawah cuma ada 1 aja. Jadi ya mending dilihat dulu nih, siapa tahu kalian cocok atau nggak cocok ya. Soalnya kan balik lagi gue bilang nggak bisa dicobain kalau casing official di store-nya langsung Samsung dan harganya juga nggak murah. Jadi daripada salah-salah ya. Ini yang warna hitam. Oke, ini juga aslinya buat S25 Ultra itu ada, tapi ya udah S25 Plus aja, aja mumpung dipinjemin ya. Oke, isi di dalamnya seperti ini sih. Ini tuh, oke kalau official dapat kertas segede gini ya. Instruksi, tapi dengan berbagai macam bahasa, gitu sih guys. Terus udah sih, nggak ada apa-apa lagi dalamnya. Ini dia casingnya, oh enteng sekali ya. Dan ini kotak, kotaknya gini-gini doang, udah lah. Terus ini, bludru sekali, tuh halus bulu-bulunya di bagian backdoor. Jadi handphone teman-teman lebih terlindungi dari debu ya. Ini ada tulisannya, Design by Samsung, Made in China. Terus ini bawahnya apa nih, MKT gitu. Terus ini casingnya tuh sebenarnya hard case, ya hard case semua. Cuma ada tambahan sedikit metalnya di bagian ring kamera, ya sama tombol volume dan power. Kayak agak besi-besi gitu sih, bukan plastik ini. Atau plastik ya? Plastik kali guys. Tapi finishingnya dibikin glossy ala-ala kayak metal sih. Nggak tahu gua plastik apa besi. Ya pokoknya dibikin aksennya emang ada yang glossy lah di bagian frame kameranya biar ada detail-detail tertentu ya kalau misalkan kena cahaya. Terus ini bagian belakangnya ini dibuat menyerupai kulit ya. Tapi kalau ini gue pegang, gue nggak bisa bilang ini kayak kulit asli sih. Kayak feels like aja kayak kulit tapi bukan, dan bukan hanya di bagian backdoornya aja, sampai ke pinggir-pinggirnya juga ada tekstur kulitnya. Kulit itu mirip-mirip kayak kulit jeruk gitu sih, vegan leather kali ya. Kalau misalkan ini pun kulit asli tapi pakainya pasti yang vegan, jadi bukan kulit binatang asli itu. Oke, kita timbang dulu, ini enteng kok. Coba nih teman-teman cek deh sendiri. Tuh 27 gram. Kemarin casing ada yang berarti 33 kan. Nah ini nggak pakai magic, takut gimana-gimana. Soalnya kita jaga handphonenya. Oh kalau casing official mah plug-plugnya enak banget guys. Looksnya jadi seperti ini kok. Mewah sih. Mewah kelihatannya dan ternyata warnanya kan abu-abu nih. Warna hitam lah pokoknya kayak abu-abu gitu casingnya. Tapi ketemu warna biru navy-nya cocok-cocok aja. Gue ngeliatnya bagus. Taruh telentang. Kena frame kamera nggak sih? Oh enggak. Tipis banget tapi guys, lihat tuh bump frame kamera tambahan dari casingnya tipis. Kalau teman-teman pakai protektor kamera tambahan, sepertinya bakalan kena kameranya kalau kalian taruhnya telentang seperti ini ya. Terus kalau dari depan looksnya seperti ini guys.
Bibir lebihannya tipis juga, nggak tebel-tebel banget. Cuma ya hitungannya masih lumayan tuh. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass juga ini masih aman guys. Nah ini sih kan nggak pakai tempered glass, nggak pakai apa-apa. Kalau ditengkurapin nggak kena layar sih, masih kena dari bibir si casingnya aja. Gitu. Sip ya, untuk yang candy suit begini aja sih. Feels dipegangnya licin. Ya lupa gue bilang. Ini licin. Tangan gua nggak keringetan karena di sini ruangannya AC, tapi ya ini berasa licin banget sih tuh. Nih ya, nih miring gini, gua miring dikit. Nah, slippery banget, jadi langsung kayak bukan kayak mau jatuh, bahkan udah langsung jatuh semua. Ini licin. Cuma kalau tangan kalian keringetan kayaknya nggak begitu licin sih. Disesuaikan aja. Cuma dipegangnya ya enak-enak aja sih, ya, kayak kulit jeruk gitu. Oke, candy suit case untuk S25 Plus kayak gini pokoknya. Dilepasnya kok malah susah. Oh enggak. Oke, kita lanjut ke casing berikutnya, yakni yang silikon case. Nah, silikon case ini yang warnanya apa ya di sini tuh? Oh, red tulisannya. Tuh, red. Dan ini baik S25, S25 Ultra juga ada, jadi bukan yang plus doang. Dan ini, oh segelnya sudah terbuka ternyata sebelah atas. Ya maklum, dikirim ini dari Samsung. Lumayan kan, nggak beli, mahal coy. Oke, isi dalamnya sama aja. Nih ada kertas-kertas tadi, petunjuk penggunaannya kayak gini. Diajarin gitu pakai casing begini doang. Nah, udah isinya sama aja kayak tadi. Nah, ini beneran hardcase yang dilapis sama ini semacam kayak baby skin. Berarti yang kulit tadi juga baby skin, guys. Baby skin lapisan juga. Bagian dalamnya nggak ada bulu-buluan kayak yang tadi. Ini kayak hardcase biasa aja udah gitu. Tuh, kedengeran ya. Tapi yang bagian backdoor belakangnya sini dia tuh lembut kayak baby skin, yang mana ini sebenarnya licin juga, cuma agak lebih mending ketimbang yang kulit tadi. Gitu, kita timbang dulu beratnya. 29 gram, masih lebih berat ini ketimbang yang kulit tadi. Dan ini kelihatan di bagian tombol volume sama powernya dia karet ya. Jadi bukan plastik kayak yang tadi. Terus di sininya, nih di ring kameranya tuh ya ada warna-warna kayak candy tone gitu sih. Antara besi atau plastik sih guys, gue nggak tahu. Ya pasti material beda sama casingnya. Oke, langsung kita masukin ke handphonenya, kita pasangin. Ya looksnya seperti ini. Kalau menurut mata gue ngelihatnya kayak cocokan kalau handphone temen-temen tuh warnanya cerah, lebih masuk. Tapi ini warna ininya tuh lucu banget sih. Gue suka loh ngeliatnya. Yang S25 reguler sama S25 Plus juga kan emang ada warnanya ya. Warna yang kayak begini, gue lupa nama istilahnya apa. Coba teman-teman bantu tulis di kolom komentar. Ini warna asli dari handphonenya aja bagus gitu loh. Ini di casingin juga ternyata senada sama handphonenya si Samsung bikinnya, dan menurut gue ini nggak fail sih, tapi ya berhasil. Bagus warnanya, gue suka nih. Ini dari belakang saya lagi seperti ini guys, ada logo Samsungnya di sini. Tuh, dia licin juga ya, tapi nggak segitu licinnya kayak yang kulit tadi. Tuh kan nggak langsung jatuh, masih ketahan gitu loh. Sekali lagi. Nah, kalau tadi kan kayak sup langsung jatuh gitu ya. Oke, ini dari depannya seperti ini. Nah tuh. Kalau dari depan kelihatan ini sih, kayak ini casingnya, terus ini ada bezelnya, jadi tetap kayak ketebelan gitu ngelihatnya, jadi ada 2 bezel. Ya itu mata gua aja sih, kalau teman-teman gak masalah, it's okay. Untuk yang silikon case seperti ini, kita lanjut lagi buat casing masih untuk S25 Plus. Oke, selanjutnya casing unik kerjasama kolaborasi antara Samsung dengan Crocs. Ya, Crocs merek sendal guys. Sampingnya seperti ini, belakangnya seperti ini, sampingnya lagi. Ini made in-nya, made in China juga, tapi ada bahasa Indonesianya di sini. Tuh, karena ini udah kolaborasi yang bener-bener. Ini casing, kalau tadi kan kita ngomonginnya kayak casing standar, proteksi oke lah, jatuh-jatuh simple dari tempat duduk harusnya masih aman ya, dan dipakainya ya seperti layaknya casing. Tapi kalau ini gue nggak pede sih kalau pakai casing ini buat bawa jalan-jalan keluar gitu loh kalau gue ya. Ini emang cocoknya buat teman-teman kaum hawa sih gitu, atau ya teman-teman yang cowok tapi ke hawa-hawaan juga ya terserah sih, nggak apa-apa, urusan kalian. Oke, ini ada ciri khas yang buat nyangkutin kaki biasa kalau pakai sendal Crocs ya.
Dan ini ada Mickey Mouse, ada I love juga. Ini tuh bisa dicopot harusnya. Nah iya, karena gue suka ngeliat nih Crocs juga punya aksesoris lain kayak begini. Itu buat ditaruh di sendal-sendalnya. Ada kok, cuma gue lupa ini namanya apa. Posisinya juga jadinya bisa kalian ubah, mau di sebelah sini. Ini yang Mickey Mouse-nya mungkin kurang ke atas, nih nggak enak ada bolongan sini. Ya udah dicabut aja, tinggal ditarik doang. Masukin lagi ke sebelah sini gitu, jadi agak-agak nonjol Mickey Mouse-nya. Terus bagian sampingnya nih ada grindil-grindilnya sebagai tambah-tambahan grip ya, lubangnya gini. Dan ini casingnya tebal serta berasa berat sih. Coba kita timbang ya. Ini bisa dilepas. Oh, ini bisa dilepas juga. Oh, kalau kalian nggak perlu ininya, bisa begini guys. Tuh, copot. Oh, ininya juga bisa dilepas. Ngerti. Jadi selain di sini di tengah-tengah, teman-teman bisa pindahin juga bagian bawah sini guys. Coba ya, gue pindahin bawah dulu ya. Ini sini, sebelah sini. Terus, gue salah. Harusnya jangan dicabut tadi, tapi diputer karena nih modelannya kayak baut screw gitu. Maaf. Ntar ya, nih diputer dulu. Agak susah sih. Gue nggak ada obeng di sini, mesti di bawah. Dah, pokoknya ini sebagai gambaran aja kayak gini guys. Megangnya begini dong, kebalik dong. Harusnya megangnya mah tetap di sini ya. Oh, buat stand. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa buat stand. Oke, ini nyangkut sih. Nggak enak kalau nggak nyangkut maksudnya. Gua benerin dulu bautnya ya. Ini bautnya kecil segini. Pakai obeng plus bisa sih. Bentar ya. Oke, nih udah bener. Nggak perlu obeng. Tadi gue pakai kuku aja bisa. Tuh begini guys. Mungkin bisa jadi, nggak bisa jadi kickstand atau kickstandnya begini. Nggak bisa juga. Coba timbang dulu lah. 102 gram. Aja gile. Kebayangkan, berarti beratnya agak lumayan guys. Ini kita pasang ya. Aduh, casingnya jadi begini. Kocak. Lucu sih. Oh, ini tuh buat digantung kali ya. Buat teman-teman kalau ada tali lanyard digantungin ke sini. Jadi udah gantungin handphonenya. Oh iya. Jadi kalau buat pegangan tangan, buat ala-ala kayak tas clutch gitu ya, teman-teman nyangkutinnya di tengah-tengah sini. Tapi kalau mau digantung di leher, pindahin sangkutannya ini ke bagian bawah casingnya. Jadi bisa begini deh. Oke, ini tebal banget bagian belakangnya tuh jauh. Gak usah khawatir, kalian taruh telentang gini ya nggak bakal kena itu kamera. Terus kalau dari depan juga looksnya seperti ini. Tuh, tebel banget coy, sumpah. Gue nggak pede bawahnya, malu. Tapi kalau kalian suka, ini boleh dicek-cek aja harganya berapa di websitenya Samsung. Looksnya pokoknya seperti ini, tebel. S25 Ultranya, S25 Plusnya tuh jadi nggak kelihatan sih intinya. Kayak ini handphone apa ya? Kayak Samsung yang apa gitu ya. Tapi harusnya tahu sih, karena kayaknya setahu gue cuma Samsung S25 series doang yang ada casingnya Crocs barengan kerjasama sama Samsung ini sih, gitu guys. Gue lupa ngasih lihat isi kelengkapan di dalam boxnya tadi ya, main keluarin aja. Ini ternyata ada dummynya kayak gini. Tuh, scan QR, monggo kalau mau teman-teman scan, di pause dulu videonya, di scan dan 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Ke sini gambar S25 Plusnya, sama ini ternyata kita dapat semacam kayak obengnya. Ngapain tadi gue pakai kuku ya? Nah, semacam obengnya kayak gini. Tuh, yang ini lurus, yang ini nge-L gitu. Jadi harusnya lebih gampang nih kalau mau mindahin tadi dari yang tengah ke bawah. Ini coba kita pindahin dari yang bawah ke tengah, berarti pakai yang modelan L-nya gitu. Ya, pakai model L aja. Nah, iya jauh lebih gampang, Cok. Nah, tuh, copot. Nggak dipaksa kayak tadi peletak. Ya maaf, namanya juga bener-bener baru megang casingnya. Gak repot tapi ya, muter-muter begini buat casing tok. Nah, ya kita pindahin lagi ke tengah. Kalau yang pertama, maksudnya ini baru mindahin pertama gampang, tinggal teman-teman tahan aja sih ini bautnya. Terus yang pakai tangan kanan tinggal diputer bisa, jadi nggak perlu pakai obeng bawaannya itu.
Nah, asal berasa udah kenceng, tinggal puter, terus ini dibalikin lagi, yang seberangnya dibalikin ke tengah, terus ditempel, baru deh kencengin pakai obeng-obengannya ini. Itu guys, tuh udah langsung gampang sih. Ininya nih yang penting, lupa malah. Tuh, bisa. Kelar, beneran ya. Untuk yang S25 Plus-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut, balik lagi ngebahas si S25 Ultranya untuk casing officialnya. Oke, kita lanjut. Oke, casing official pertama untuk Samsung Galaxy S25 Ultra yang ada di tangan gue ini tipenya MPP Clear Case. Kelihatan ya, warnanya tuh yang transparan dan ada lingkaran buat MagSafe atau buat magnetnya. Ini segelnya juga sama, kanan kiri sebelah atas dan di bawah cuma satu. Nah, ini sebelah atas udah ada yang buka sih, jadi kita terusin aja bukanya yang atas. Isinya kan nggak ada kertas-kertasan ya. Harusnya ini tuh di dalam sini sih pasti. Itu guys. Ini tulisannya Made in China aja. Udah, terus ini wah, casingnya hard case semua ini. Kalau hard case banget gini ya pasti tidak akan cepat menguning ya. Awet pastinya. Cuma ya kalau hard case itu jeleknya adalah impact, kalau misalnya amit-amit jatuh pasti langsung ke handphone temen-temen. Untuk tombol volume powernya ini dikasih ini sih apa, silikon, jadi bukan hard case juga kayak yang lainnya. Bagian sini doang nih tombolnya doang, dia lembut gitu ya, soft case lah ibaratnya, silikon. Dan bagian bawahnya ada coakan gini tuh buat S Pen, nih buat sebelah kanannya. Jadi ya namanya hard case ya, sering kita temuin kayak gini lah. Ini kalau kayak gini guys, kalau hard case gini, cara pasangnya tuh yang bagian fullnya dulu biasanya. Atasnya dulu semua, baru kemudian yang bawahnya tinggal pluk. Nah, gitu. Ya standar-standar aja sih ini. Yang bikin beda ini doang. Nih di bagian frame kameranya ada lingkarannya lagi kayak tadi casing-casing buat S25 Plus ya. Dan ini juga gue yakin buat S25 Plus ada nih yang casing model gini MPP. Tipis, nggak licin karena dia emang hard case seperti ini. Ngelihat bagian layar depannya sih kayaknya perlindungannya tipis banget, bibir lebihannya tuh. Nah, tuh ya, tipis banget. Secara looks bagus sih, pas lihat dari samping tuh kayak nggak pakai casing gitu ya. Karena flat banget, tapi kalau ditaruh tengkurap nggak kena layar, sejujurnya nggak kena layar. Tapi kalau teman-teman pakai tempered glass kayaknya bakalan kena, soalnya tipis banget sini. Tapi ya buat kalian yang suka simple-simple dan pengen kelihatan warna asli handphonenya, ya ini casing nggak salah. Apalagi nggak akan menguning ini kalau hard case begini. Cuma ya hati-hati aja, misalkan jatuh, amit-amit ya, impactnya tuh langsung ke handphone temen-temen gitu. Oh iya, gue lupa nimbang beratnya berapa nih. Nah ini kalau hard case gini gue agak-agak ngeri-ngeri sedap ngelepasnya nih. Ah, kan jatuh. Nggak apa-apa, ada SC Plus. Aduh, susah. Kalian kalau pakai casing ini hard case gitu ya, jangan sering lepas pasang guys. Cukup di video tim casing ini saja. Kita timbang beratnya berapa? 37 gram. Oke. Ini MagSafe belum gue coba juga. Wih, kuat lah. Wih, kuat kali. Ya pasti bisa lah. Intinya gitu ya. Ya wes. Untuk yang MPP Clear Case kelar. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya untuk S25 Ultra. Oke, selanjutnya buat kalian yang sayang banget sama handphonenya, karena ini adalah casing protektif rugged case by official Samsung untuk S25 Ultra. Oke, segel kanan kiri atas dan di bawah ada satu. Atas udah dibongkar, kita buka aja. Nah, isinya seperti ini. Ada kertas-kertas yang tadi lagi, terus kotak penyangga gitu, sama ini dia handphonenya. Casing handphonenya. Ini bertekstur guys. Nih bagian sininya tuh, jadi bukan sablon, tapi beneran ada teksturnya. Dan dia ada ini ya, anti cracknya tuh ya, kelihatan kiri kanan atas bawah. Emang bener-bener rugged. Ini tuh tapi kayak hard case semua. Di bagian colokan Type C-nya aja nih. Tuh, dia agak lembut, kayak soft case di bagian sini doang. Hard case ini kenanya. Bagian dalamnya seperti ini, desain by Samsung, made in China. Ini tuh kayak ini sih sebenarnya, kalau gue liatnya kayak casing yang frosted ya. Tuh kelihatan kan, casing frosted ditambahin lagi
sama yang warna-warna abu-abu ini, diteplokin di lem gitu. Kita coba ya. Ntar dulu, lupa lagi. Beratnya berapa? 45 gram. Kita coba pasang. Looknya seperti ini guys. Bagus nih, gue ngeliat warnanya. Cuma jadi kotak banget sih. Maksudnya kotaknya tambah tebel. Dan ini kelihatan S25 Ultra, kelihatan handphone barunya. Dan bisa berdiri sendiri lagi jadinya, saking kotaknya itu ya. Biasa ada detail sekitaran frame kameranya yang oval begini. Oh guys, ada detail logo Samsungnya di sebelah sini. Tuh frosted gitu ya. Bagus. Dari depan seperti ini ya. Jadinya kelihatan anti cracknya, jadi ya aman kalau misalnya main handphonenya jatuh. Iya, aman. Insya Allah tapi aman ya. Kita lanjut lagi ke casing yang terakhir. Oke, casing yang terakhir buat S25 Ultra officialnya yang gue pegang ini adalah flip suitcase dan ini cat haring motifnya. Sedangkan pasti ada banyak lagi yang lainnya untuk kartu-kartunya ya. Kita lihat isi dalamnya. Masih ada suaranya apa tuh? Oh alah, kertas kalkir doang. Oke, dapat kertas kalkir, petunjuk penggunaan. Terus ini dia casingnya. Oh, casingnya ini bagian ininya doang guys. Tuh, bagian apa namanya, frame-nya doang. Ini bagian backdoornya. Dan ini si cat herringnya. Oh, ngerti gua. Jadi yang dijual flip suitcase-nya adalah segini. Jadi bukan kartu kecil yang biasanya bisa diselipin untuk masuk ke dalam hardcase yang sudah disediakan. Jadi teman-teman tuh ini pastiin dulu mana depan mana belakang, ya kan? Nah, patokannya pasti ngelihat yang ini dulu nih. Ini volume, berarti belakang tuh sebelah sini pastinya. Di situ nih ditaruh terbolak kayak gini. Nah, terus dipakein handphonenya. Tuh jadi begini. Harusnya ada tuh downloading flip suitcase content. Nah, jadi begitu. Oke. Lock screen doang ya. Tuh. Jadi gitu guys. Nah, kalau kalian nggak mau pakai ininya, berarti ya tinggal dilepas casingnya ya. Terus ya udah diganti yang tadi kartunya flip suitcase ini. Taruh sini. Baru HP-nya. Udah hilang konten yang tadi. Jadi begini. Tebel sih. Bingung gua kalau nimbang. Tapi timbang aja lah ya. Timbang ininya doang. Kalau pakai frame ininya doang berarti harusnya bisa juga sih. Kayak zaman dulu ya. Pakai bagian sebelah sini doang kan ada tuh dulu trennya, sempet ada. Bisa sih. Cuma dipegangnya nggak enak, kayak ada ngedelep ke dalam gitu. Sedangkan bagian belakang frame-nya yang bagian belakang ini ada bagian yang menonjol gitu loh. Dan dipegangnya jadi kayak nggak mantep. Karena palm tangan nggak nyentuh backdoor handphone guys. Gitu sih. Oke, kita timbang dulu ya. Nih kalau ininya doang nih, bagian frame-nya itu 17 gram. Kalau sama ini backdoor yang transparannya jadi 35 gram. Kalau sama flip suitcase-nya 36. Sama sih berarti beratnya ya, mirip-mirip nih. Si flip suitcase-nya 19. Ini 19 ya, sama. Gitu guys. Ini lucu sih kalau misalkan ada lagi yang lainnya. Cuma harganya kayaknya emang lumayan. Cuma flip suitcase-nya sih harusnya nggak begitu mahal. Yang mahal itu emang pas kalian beli segelonggongan kayak gini dulu. Mesti punya ininya dulu intinya. Baru kalian bisa jajan flip suitcase-nya. Gitu guys. Udah sih, cuma segini doang aja video casingnya untuk yang S25 Plus dan juga ini untuk S25 Ultra-nya. Kita balik lagi dari kamera yang di depan. Oke, nggak ada casing yang favorit ya. Tapi kalau buat gue pribadi sih, kalau gue disuruh milih untuk S25 Ultra, gue akan milih yang rugged. Karena ya sayang-sayang handphonenya bagus, jadi takut kenapa-napa. Tapi backdoor aslinya ya hilang sih, warna aslinya nggak kelihatan. Cuma ya terserah teman-teman. Di sini totalnya tuh kalau yang casing standar ya, maksudnya bukan casing yang kayak kolaborasi sama Crocs ini tuh aslinya ada di semua lini S25 series kalau tidak salah. Teman-teman tuh pastiin lagi aja lah. Pokoknya kalau males ke offline store-nya buat ngecek-ngecek harganya dulu berapa, ya bisa ke online-nya samsung.com/id di situ. Nah, jadi tuh baik yang MPP clear case, rugged case, flip suitcase,
kain suitcase sama silikon case, apalagi setaunya gua S25, S25 Plus dan S25 Ultra itu ada semua. Kecuali yang Crocs ini. Kalau yang Crocs pokoknya cuma buat S25 sama S25 Plus tahu gua. Yang Ultra itu nggak ada. So ya udah pilihan dari teman-teman. Kira-kira lebih suka yang mana? Semoga bisa ngasih gambaran ya. Terus buat handphonenya juga, ya mumpung masih promo atau video ini tayang udah PO-nya udah pada nyampe ke teman-teman, ya enjoy handphonenya. Bagus kan kameranya? Atau performanya, cuma ada yang kurang sih. Iya, Bluetooth-nya hilang, Bluetooth di S Pen-nya. Ah, udahlah, gue gemes pengen ngomonginnya. Nanti aja di video review, oke? Oh, tambahan satu lagi. Teman-teman juga kalau misalkan ini udah nggak PO, terus pengen beli Samsung-nya, apapun S25 series yang terbaru, mampir ke Erafone. Siapa tahu di sana ada promonya yang lebih bagus lagi. Karena ya kita sama-sama tahu Erafone distributor smartphone terbesar juga di Indonesia, ya kan? Dan pastinya gampang didapetin di mana-mana. Dekat-dekat rumah juga pasti ada tuh Erafone Street terdekat. Dan yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. X200 Pro ya, gue masih punya utang ya. Yaudah, tungguin aja lah. Bye.